kapan COVID-19 ini ditemukan? Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, China. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui secara pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. WHO memberikan nama untuk virus ini sebagai virus COVID-19 atau coronavirus disease. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China, bahkan lebih dari 190 negara. Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang lamanya sekitar 3-14 hari. Pada masa ini, leukosit dan limfosit masih normal atau sedikit menurun, dan pasien tidak bergejala. Pada fase berikutnya, virus menyebar melalui aliran darah, diduga terutama pada jaringan yang mengekskresi AC2, seperti paru-paru, saluran cerna, jantung, kulit, otak, dan pembuluh darah. Gejala pada fase ini umumnya ringan. Pada serangan kedua, terjadi 4 hingga 7 hari setelah timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak. Lesi di paru memburuk, limfosit menurun, penanda inflamasi mulai meningkat, dan mulai terjadi hiperkoagulasi. Jika tidak teratasi, fase selanjutnya inflamasi makin tak terkontrol. Terjadi badai sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan komplikasi lainnya. Penyebaran dari manusia ke manusia menjadi transmisi utama, yaitu terjadi melalui droplets pada saat batuk dan bersin. Penelitian juga menyatakan virus dapat dideteksi di gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, hingga kipas ventilasi, namun tidak pada sampel udara. Virus ini dapat ditemukan dapat viabel pada aerosol selama kurang lebih 3 jam dan lebih stabil pada bahan plastik. Stainless steel selama lebih dari 72 jam, tembaga 4 jam, dan kardus 24 jam. Berdasarkan data yang sudah ada, hipertensi, diabetes mellitus, perokok aktif, jenis kelamin laki-laki, kanker, dan hepatitis B kronik merupakan faktor resiko infeksi virus ini. Loh, kenapa laki-laki dikaitkan dengan faktor risiko COVID-19? Karena populasi laki-laki di dunia sebagian besar adalah perokok. Kita tahu bahwa perokok meningkatkan produksi dari AC2, di mana protein S pada COVID-19 akan berikatan pada reseptor AC2. Kemudian, pada studi meta-analisa menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan riwayat penyakit sistem respirasi akan cenderung memiliki manifestasi klinik yang lebih parah, dan tenaga medis merupakan satu populasi yang memiliki resiko yang tinggi. Sebelum seseorang dinyatakan sebagai pasien COVID-19, mereka umumnya akan masuk ke dalam salah satu dari beberapa kelompok yang berisiko terinfeksi virus. PDP atau pasien dalam pengawasan adalah orang dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti demam yang disertai satu di antara gejala berikut seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, dan pneumonia ringan atau berat. Pada 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan ke negara yang menjadi tempat penyebaran virus corona atau melakukan kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. PDP biasanya membutuhkan perawatan di rumah sakit. ODP atau orang dalam pemantauan adalah orang yang mengalami gejala ringan seperti demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, dan pada 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan ke negara yang menjadi tempat penyebaran virus corona atau melakukan kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 sehingga butuh pemantauan. Sementara itu, suspek adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi virus COVID-19 yang telah menunjukkan gejala virus dan pernah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19.
Pasien yang masuk dalam kategori ini akan diperiksa menggunakan dua metode, yaitu PCR dan genome sequencing. Pemeriksaan ini akan dilakukan untuk melihat status infeksi virus di tubuh pasien suspek tersebut, apakah pasien tersebut positif atau negatif. Pencegahan. COVID-19 merupakan penyakit yang baru. Oleh sebab itu, pengetahuan terkait pencegahannya pun masih terbatas, dan saat ini belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Menerapkan tindakan pencegahan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikut merupakan cara sederhana yang dapat kita lakukan di rumah. Mencuci tangan secara rutin dengan gel pembersih atau sabun dan bilas dengan air. Terapkan etika batuk dan bersin dengan benar, menggunakan siku tangan bagian dalam atau menggunakan tisu bersih, sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin dapat menjadi media penularan virus COVID-19. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Hindari interaksi fisik atau physical distancing dengan jarak 1-2 meter dengan siapapun yang memiliki gejala batuk pilek atau flu. Tingkatkan imun tubuh dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apakah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh jika terjadi kontak lagi dengan penderita, bisakah ia terjangkit kembali? Ada laporan kasus di Cina yang menyatakan bahwa ada reinfeksi dari COVID-19 pada pasien yang dinyatakan telah sembuh. Seperti yang kita tahu, jika seseorang sudah terinfeksi, maka dia akan memiliki antibodi, yang mana jika ada paparan ulang virus, maka antibodi akan langsung mengenali dan menyerang virusnya. Namun ada beberapa keadaan yang membuat imunitas kita turun sehingga kita bisa terinfeksi ulang. Oleh sebab itu, jaga selalu kondisi tubuh, minum vitamin, olahraga ringan, tidur teratur, dan juga minum air putih yang cukup. Dalam kasus ini, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Pada dasarnya, protokol pengobatan belum sepenuhnya distandarisasi di seluruh dunia. Penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit self-limiting disease atau penyakit yang dapat sembuh secara sendiri. Pengobatan spesifik dari COVID-19 ini sebenarnya belum ada. Hingga sekarang, belum ada vaksin yang ampuh melawan infeksi virus ini. Virus dan bakteri adalah dua mikroorganisme yang sangat berbeda, mulai dari struktur hingga cara berkembang biaknya. Struktur yang ditargetkan antibiotik ini tidak didapatkan pada virus. Oleh karena itu, COVID-19 jelas tidak bisa dicegah, apalagi diobati oleh antibiotik, kecuali atas saran dokter karena pasien juga terinfeksi bakteri. Perlu diingat, penggunaan kloroquine sebenarnya harus dengan resep dan pemantauan dari dokter, mengingat efek sampingnya dapat menyebabkan kelainan pada jantung. Baiklah teman-teman, berbicara tentang apa sih peran mahasiswa dalam wabah pandemi COVID-19? Seorang mahasiswa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19, baik secara langsung, sebagai relawan, maupun dengan menyampaikan aspirasi penanganan pandemi dari berbagai lapisan masyarakat kepada pemerintah. Peran pertama, seorang mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa sebagai agen perubahan haruslah mampu menawarkan perubahan kepada masyarakat. Maka, hal pertama sebelum melakukan perubahan kepada masyarakat, haruslah seorang mahasiswa mampu merubah dirinya sendiri sebagai seorang intelektual idealik. Artinya, kita dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dengan menggunakan ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimilikinya. Peran kedua adalah menjadi social control, di mana kita mampu menempatkan diri sebagai kaum tengah yang berada di antara masyarakat dan pemerintah. Maka,
Pada satu kondisi, ia bisa menjadi penyambung lidah rakyat untuk menginstruksi kekuasaan yang tidak berpihak pada masyarakat. Dan pada satu kondisi, ia menjadi rekan pemerintah dalam upaya mensukseskan kegiatan pemerintah yang berimplikasi baik bagi kehidupan masyarakatnya. Setiap dari kita punya andil besar dalam menciptakan suatu perubahan dengan kegiatan-kegiatan konkretnya atau kegiatan yang nyata adanya.